Halo rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film yang diadaptasi dari anime yang cukup terkenal di tahun 90-an, yaitu berjudul Yu Yu Hakusho Live Action. Di film ini bercerita tentang seorang remaja yang tewas, namun ia dijadikan menjadi detektif dunia arwah untuk melawan para iblis yang masuk ke dunia manusia, dan ia dijanjikan untuk bisa hidup kembali. Bagaimana keseruannya? Yowes, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Dahulu kala, dunia manusia dan iblis menjadi satu. Manusia yang masuk ke dunia iblis akan menjadi yokai atau siluman, dan yokai yang masuk ke dunia manusia akan memangsa manusia. Tapi setelah itu, dunia arwah membuat pembatas antara kedua dunia tersebut. Kemudian scene pun berganti. Kita diperlihatkan sebuah lubang misterius yang sangat besar, yang diketahui itu adalah lubang menuju dunia iblis. Dan kebetulan ada seekor serangga iblis bernama Makaichu berhasil lolos ke dunia manusia. Kemudian kisah akan berfokus kepada seorang remaja 17 tahun bernama Yusuke Urameshi. Di sekolahnya, Yusuke termasuk murid yang bandel dan sering membuat masalah. Namun meski begitu, Yusuke adalah orang yang baik. Ia juga menolong seorang murid, sebut saja Panjul, yang sedang dibuli oleh teman-temannya. Namun sayangnya saat akan menghajar pembulinya, Yusuke malah dituduh sedang membuli temannya oleh salah satu guru yang kebetulan lewat. Selain itu, Yusuke mempunyai teman masa kecil bernama Keiko yang selalu menasehatinya agar tidak sering bolos sekolah. Di dalam berita, seorang bos kasino bernama Sakyo mempunyai rencana untuk memanfaatkan lubang yang ada di kota tersebut, entah untuk apa. Tapi ia bilang jika ia akan membuat hiburan baru untuk dunia, karena lubang itu adalah simbol dari kota tersebut. Kemudian karena moodnya sedang jelek, Yusuke pun memutuskan untuk bolos dan pulang ke rumah. Di rumah hanya ada ibunya yang memarahi Yusuke dan menyuruhnya untuk berhenti sekolah saja, karena Yusuke setiap hari hanya bolos sekolah. Kemudian Yusuke pun pergi keluar, namun ia malah dihadang oleh rivalnya bernama Kuwabara yang menantang Yusuke untuk bertarung kembali. Tak buang banyak waktu, Yusuke pun langsung menghajarnya, membuat Kuwabara kalah telak. Di lain sisi, serangga iblis Makaichu berhasil merasuki seorang supir yang membuat supir tersebut menjadi gila dan menabrak semua yang ada di depannya. Setelah pertarungan, Yusuke pun pergi ke tempat ramen milik orang tua Keiko. Tak lama kemudian, Keiko pun datang. Keiko merasa heran mengapa Yusuke tidak membela diri saat ia dituduh membuli. Padahal jelas-jelas Yusuke menghentikan pembulian. Tapi Yusuke menganggap Keiko terlalu ikut campur dan segera pergi setelah membayar ramennya, sehingga membuat Keiko marah, mengatakan Yusuke untuk mati saja. Namun baru saja keluar, si sopir gila sudah sampai di dekat Yusuke. Sopir itu hampir menabrak seorang bocil, namun Yusuke dengan cepat menyelamatkan bocil tersebut dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Setelah membuat si sopir menjadi gila, Makaichu pun pergi meninggalkan sopir tersebut. Setelah kejadian tragis tersebut, Yusuke masih tidak sadar jika dirinya sudah tewas. Hingga akhirnya ia melihat tubuhnya sendiri yang sudah terkapar dan juga Keiko yang menangis melihat kematiannya, membuat Yusuke sadar jika sekarang ia sudah tewas saat menyelamatkan bocil tadi. Kemudian Yusuke didatangi oleh seorang wanita bernama Botan yang mengaku sebagai pemandu dunia arwah. Botan yang mempunyai data Yusuke terkejut melihat kelakuannya yang buruk selama hidupnya.
Kemudian mereka berdua melihat keadaan si bocil yang diselamatkan Yusuke hanya mengalami luka ringan, dan setelah itu Yusuke pasrah mau ditempatkan di surga maupun neraka. Namun Botan mengaku jika tidak akan membawa Yusuke kemana-mana karena dunia arwah menganggap kematian Yusuke sebagai anomali karena seorang berandalan tewas karena berbuat baik, dan itu adalah kejadian 100 tahun sekali. Botan kemudian membawa Yusuke menuju dunia arwah untuk menemui bos Botan. Mereka berdua akhirnya sampai dan bertemu dengan perwakilan dunia arwah bernama Koenma yang saat itu sibuk menentukan orang-orang masuk surga atau neraka. Koenma menawari Yusuke agar bisa hidup kembali dengan syarat ia akan diutus menjadi detektif dunia arwah yang bertugas memecahkan kasus yokai yang ada di dunia manusia, terutama Makaichu yang berhasil keluar dari dunia iblis. Tapi ternyata tawaran Koenma ditolak mentah-mentah oleh Yusuke karena ia menganggap jika semua orang senang atas kematian Yusuke si anak berandalan dan Yusuke tak ada minat untuk hidup kembali. Di lain sisi, Sakyo bertemu dengan rekan bisnisnya bernama Tarukane. Tarukane bingung karena hanya Sakyo lah yang tertarik dengan lubang misterius miliknya, dan Sakyo pun mengatakan jika lubang itu akan terhubung dengan dunia iblis. Yusuke yang sedang merenung di atas gedung kembali ditemui oleh Botan yang membujuknya agar mau menerima tugasnya. Botan mengajak Yusuke untuk melihat pemakamannya. Apakah benar banyak orang yang senang atas kematiannya? Paginya, Yusuke melihat banyak orang yang sedih atas kematiannya, terutama ibunya yang sangat terpukul atas kematian anak sematawayangnya. Kemudian Kuwabara juga datang karena tak terima karena Yusuke tewas setelah menang bertarung dengan dirinya. Selain itu, Panjul yang datang ke pemakaman Yusuke kembali dibully oleh teman-temannya. Setelah semua tamu pulang, Keiko yang merasa sangat bersalah meminta maaf kepada ibu Yusuke karena ucapannya membuat Yusuke meninggal. Tapi ibu Yusuke mencoba untuk ikhlas dan menenangkan Keiko. Keiko-chan no sonna kao, hontou wa sonna koto omotte nai no ni. Mafuyu ni Yusuke yang melihat Keiko yang terus merasa bersalah dan juga sedih merasa kasihan, dan akhirnya Yusuke pun mau hidup kembali demi Keiko. Di lain sisi, pembulian terhadap Panjul masih terus berlanjut hingga malam hari, sampai akhirnya Panjul berniat untuk dihabisi oleh para pembuli tersebut. Namun tiba-tiba Makaichu merasuki tubuh Panjul sehingga Panjul mendadak menjadi gila dan menyerang para pembuli hingga tak berkutip. Kuwabara dan teman-temannya yang masih ada di sekitar sana penasaran dengan suara misterius dan mereka pun menghampirinya, yang ternyata itu adalah Panjul, membuat Kuwabara bersama teman-temannya diserang oleh Panjul secara habis-habisan. Akibat dari Makaichu membuat rumah Yusuke kebakaran dan di dalam masih ada tubuh asli Yusuke. Keiko yang ada di sana pun nekat masuk ke dalam untuk menyelamatkan tubuh Yusuke. Tentu saja Yusuke tak tinggal diam dan menyelamatkan Keiko yang hampir saja tertimpa kayu, membuat Yusuke benar-benar yakin untuk hidup kembali. Pada saat itu juga Yusuke berhasil hidup kembali dan segera menyelamatkan Keiko, serta membuat ibunya sangat terkejut. Tapi baru saja hidup, Yusuke langsung bergegas menyelamatkan Panjul. Makaichu harus segera dikeluarkan agar Panjul tidak sepenuhnya menjadi yokai dan diperlukan sebuah energi arwah untuk mengeluarkan Makaichu. Namun Yusuke masih belum mempelajarinya sehingga Yusuke dengan terpaksa bertarung melawan Panjul dengan tangan kosong.
Tentu saja karena baru menjadi detektif arwah, Yusuke masih kesusahan untuk melawan Panjul. Yusuke juga menggunakan jurus ceramah untuk menyadarkan Panjul, namun itu masih belum berhasil. Pada akhirnya, Yusuke berhasil menggunakan energi arwah dan membuat Makaichu berhasil keluar serta dihabisi. Setelah kejadian semalam, Yusuke akhirnya menemui Keiko dan juga ibunya yang merasa sangat bahagia karena Yusuke masih hidup. Di sisi lain, Koenma merasa jika Yusuke masih perlu banyak belajar karena jika kekuatannya masih begitu-begitu saja, Yusuke tak akan mampu menjalankan tugas lainnya, yaitu merebut benda pusaka dunia arwah serta menjaganya agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Ternyata ketiga benda pusaka itu sudah berhasil dicuri oleh 3 yokai yang masing-masing bernama Kurama, Hiei, dan juga Goki, yang tentunya memiliki tujuan masing-masing dengan benda pusaka tersebut. Setelah berhasil mencuri ketiga benda pusaka, Goki yang sudah mempunyai benda pusaka bernama Gakidama langsung menyerap jiwa manusia, terutama anak-anak yang disukai oleh Goki. Yusuke kemudian diajarkan sebuah jurus energi arwah bernama Reigan agar Yusuke segera merebut ketiga benda tersebut, karena jika terus dibiarkan, dunia manusia bisa terancam. Namun latihan harus terhenti karena Goki sudah mulai menyerap jiwa manusia, sehingga Yusuke bersama Botan bergegas menuju rumah sakit mengecek kondisi anak-anak. Botan menyarankan Yusuke untuk belajar Reigan karena tanpa Reigan, Yusuke tak akan bisa melawan Goki. Tapi Yusuke tak peduli sama sekali dan ia berniat bertarung dengan Goki menggunakan tangan kosong lagi. Di rumah sakit yang sama, Yusuke bertemu dengan Kuwabara. Di sana Kuwabara bisa melihat Botan dan ia percaya jika Panjul dirasuki oleh yokai sebelumnya. Yusuke dan Botan terus mencari keberadaan Goki. Namun setelah mengelilingi kota, mereka masih tak menemukan keberadaan Goki. Yusuke kemudian mampir untuk makan ramen di tempat Keiko. Di sana Yusuke bertemu dengan bocil yang sebelumnya ia selamatkan. Kemudian ibu bocil itu mengatakan jika di daerah rumahnya banyak anak kecil yang tiba-tiba pingsan, membuat Yusuke penasaran dan ia pun segera pergi ke area rumah bocil tersebut. Tapi baru saja sampai, beberapa bocil di sana tiba-tiba pingsan dan Yusuke sudah sadar dengan keberadaan Goki dan bergegas mengikutinya. Yusuke terus mengikutinya hingga akhirnya Goki sadar dan langsung menyerang Yusuke. Lagi-lagi, Yusuke dibuat terpojok oleh yokai karena minimnya pengalaman dan kekuatannya kalah jauh. Tapi Yusuke kembali bangkit setelah melihat bocil yang ia selamatkan, jiwanya diserap oleh Goki. Pada akhirnya, Yusuke berhasil menghabisi Goki menggunakan Reigan yang berhasil ia kuasai secara tiba-tiba. Dari kejauhan terlihat Kurama sedang mengawasinya. Di sisi lain, Tarukane ternyata sudah menculik Yukina, yaitu adik dari Hiei. Yukina sendiri memiliki kemampuan bisa membuat batu kristal bernama Hirui dari air matanya, dan jika dijual memiliki harga yang sangat mahal. Oleh karena itu, Tarukane terus menyiksa Yukina agar ia bisa terus menangis. Meski begitu, salah satu anak buah Tarukane merasa kasihan dan berniat membebaskan Yukina karena ia teringat dengan adiknya yang seumuran dengan Yukina. Hiei sendiri menggunakan benda pusaka bernama Komanoken agar bisa melihat keberadaan adiknya yang sudah diculik.
Di sisi lain, Yusuke dan Botan merasa aneh dengan Kurama karena saat pertarungan dengan Goki, ia tak ada niatan sama sekali untuk menolong Goki. Sehingga Yusuke harus segera mengambil benda pusaka Kurama berupa cermin yang bisa mengabulkan permintaan agar situasi tidak semakin rumit. Namun tanpa mereka sadari, Kuwabara sudah mengikutinya dari belakang dari tadi. Kemudian Yusuke tak sengaja bertemu dengan Kurama dan ia pun segera mengikutinya dari belakang. Koema-sama. Ternyata tujuan Kurama adalah ke rumah sakit dan posisi Yusuke sudah ketahuan. Ternyata di sana ada ibu Kurama yang sedang dirawat di rumah sakit dan ibu Kurama hanya memiliki sisa hidup selama sebulan. Bukan seperti Goki, Kurama berniat menggunakan cerminnya untuk membantu ibunya dan setelah itu Kurama berjanji untuk mengembalikan cerminnya kepada Yusuke. Setelah mendengar cerita dari Kurama, Yusuke makan ramen di tempat Keiko. Namun baru saja akan menyeruput ramennya, Botan tiba-tiba datang dan menyuruh Yusuke untuk cepat karena ada masalah darurat. Botan menyampaikan pesan dari Koenma, jika cermin itu akan meminta jiwa seseorang yang penting bagi pemakainya setelah permintaannya dikabulkan. Mendengar hal itu, Yusuke bergegas pergi menemui Kurama untuk memberitahu hal itu. Namun Kuwabara tiba-tiba datang dan berniat menolong karena ia merasa dendam kepada yokai yang sudah membuat teman-temannya masuk rumah sakit. Meski Yusuke sudah melarang, Kuwabara tetap nekat untuk ikut bersama Yusuke. Sesampainya di rumah sakit, Kurama sudah menggunakan cerminnya. Namun Yusuke membantu Kurama untuk memberikan setengah jiwanya kepada cermin agar ibu Kurama masih bisa tetap hidup. Dan ternyata cara itu berhasil dan ibu Kurama kembali menjadi sehat walafiat. Di waktu yang sama, Hiei sudah mempunyai mata ketiga dari Komanoken yang ia gunakan untuk mencari adiknya. Setelah ketemu, Hiei malah menemukan batu Hirui saja dan lokasi Yukina masih belum diketahui. Mengetahui batu Hirui satu-satunya dicuri, Tarukane merasa sangat kesal sehingga ia menghubungi Sakyo untuk membatalkan kerjasama. Namun Sakyo memberi opsi lain, yaitu Tarukane diajak untuk ke rumahnya yang ada di sebuah pulau dan melindunginya dari para pencuri. Sekaligus Sakyo bisa membuat Yukina menghasilkan batu Hirui lagi. Setelah itu, Sakyo menyuruh anak buahnya yang seorang yokai bernama Toguro bersaudara untuk mengatasi masalah tersebut. Yusuke kali ini melanjutkan tugasnya sebagai detektif arwah untuk mengambil Komanoken dari Hiei. Ia mendapat lokasi Hiei dari Koenma yang akan datang di markas Tarukane karena ia datang untuk menyelamatkan Yukina. Koenma juga memperingatkan Yusuke untuk berhati-hati karena Hiei kali ini sudah mempunyai kekuatan baru. Namun baru saja sampai, Yusuke langsung bertarung melawan Hiei. Namun Yusuke harus kalah karena Hiei mempunyai kecepatan yang sangat luar biasa. Namun meski begitu, Hiei tak ada niatan untuk menghabisi Yusuke. Singkat cerita, Tarukane akhirnya sampai di rumah Sakyo, yang ternyata di sana juga banyak orang kaya untuk mencari hiburan, yaitu taruhan melihat pertarungan antar yokai. Setelah itu, Tarukane yang hendak memasukkan Yukina malah mendapati Yukina sudah hilang. Salah satu anak buahnya berhasil kabur bersama Yukina. Namun tiba-tiba, ya, Toguro tua atau Elder Toguro berhasil menghabisi pria tersebut yang membuat Yukina menangis, menghasilkan batu Hirui yang sangat banyak, membuat Tarukane sangat senang akan hal itu. Setelah itu, Sakyo juga mengutus anak buah yokainya untuk mengatasi Hiei dan juga Yusuke agar Tarukane bisa kembali dengan selamat tanpa gangguan apapun. Di sekolah,
Yusuke yang seperti biasa ada di atap mendapatkan pesan dari Koenma jika ia akan belajar dengan mentor yang merupakan ahli bela diri bernama Master Genkai yang bisa mengajari Yusuke bela diri sekaligus mengatur energi dalam tubuhnya. Kuwabara yang dari tadi nguping pembicaraan mereka berdua juga ingin ikut untuk latihan bersama Master Genkai. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai dan bertemu dengan Master Genkai yang merupakan seorang nenek-nenek. Kuwabara memiliki tekad yang kuat untuk berlatih agar ia bisa menandingi kekuatan Yusuke. Latihan pun akhirnya dimulai, diawali dengan Yusuke yang harus handstand dengan satu jari menggunakan energi tubuhnya, dan ia harus menahan posisi tersebut selama 12 jam. Namun Yusuke tak mampu dan menganggap latihan tersebut tak berguna. Yusuke yang marah pun langsung menantang Master Genkai untuk bertarung melawannya. Tentu saja Yusuke kalah telak dari Master Genkai. Setelah itu, Yusuke yang sedang istirahat melihat Kuwabara latihan dan ia mendapat tugas dari Master Genkai untuk menghancurkan sebuah batu menggunakan pedang kayu. Master Genkai menganggap jika Yusuke tak berlatih dengan sungguh-sungguh, Kuwabara bisa saja melampaui dirinya karena tekadnya yang sangat kuat dibandingkan Yusuke. Di sisi lain, Kurama menghampiri Hiei untuk meminta Komanoken jika sudah tak digunakan lagi dan akan dikembalikan kepada Yusuke. Sebagai gantinya, Kurama akan memberi informasi lokasi Yukina. Namun Hiei menolak permintaan Kurama. Di bawah lubang, ternyata terdapat sebuah mesin yang dibuat oleh Sakyu untuk membuka portal agar dunia iblis bisa masuk ke dunia manusia. Namun mesin tersebut hanya bisa membuka portal seukuran telapak tangan manusia. Sakyu pun tak menyerah dan tetap mengembangkan mesin tersebut meskipun membutuhkan dana yang sangat besar. Adik dari Elder Toguro yaitu Yong Toguro juga berniat membantu Sakyu karena bagaimanapun juga ia sudah tak punya tandingan lagi di dunia manusia karena ia sudah terlalu kuat. Yusuke kembali melanjutkan latihannya meskipun masih gagal. Tapi di sini Master Genkai mencoba menasehati agar niat bertarungnya tidak hanya untuk Koenma, karena jika terus begitu ia pasti akan kalah. Karena bagaimanapun juga Koenma tidak akan langsung mencabut nyawa Yusuke lagi meskipun berhenti menjadi detektif arwah. Master Genkai yang bertemu dengan Botan kemudian memberitahu jika Yusuke tidak ada harapan lagi dan hanya buang-buang waktu. Saat istirahat, Yusuke lagi-lagi melihat Kuwabara yang masih terus berlatih tanpa henti dan Yusuke menganggap itu hanya buang-buang waktu. Hingga akhirnya dengan tekad kuatnya, Kuwabara berhasil menggunakan energi arwahnya untuk membelah batu tersebut. Hari ke-20 latihan, akhirnya Yusuke berhasil handstand selama 12 jam setelah melihat Kurabawa mengalami kemajuan dalam latihannya. Setelah hasil latihan tersebut, Master Genkai meminta Yusuke untuk menggunakan ray gun yang lebih kuat. Dan saat dicoba, benar saja, ray gun milik Yusuke menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Setelah itu, Master Genkai menemui Yusuke dan ia menitipkan beberapa pesan kepada dirinya untuk melanjutkan hidupnya. Setelah itu, Master Genkai memberikan kekuatannya kepada Yusuke karena ia melihat jika Yusuke adalah orang yang cocok untuk mewarisi kemampuan bela dirinya di masa depan. Setelah itu, Yusuke dan Kuwabara pun pergi meninggalkan Master Genkai untuk mengalahkan Hiei dan menyelesaikan tugasnya. Namun malamnya Yong Toguro menemui Master Genkai untuk bertarung. Terlihat mereka berdua saling kenal satu sama lain. Dan ternyata Yong Toguro membuat perjanjian dengan iblis agar kekuatannya bisa lebih kuat dari Master Genkai. Di lain sisi, Yusuke yang baru saja selesai makan ramen tiba-tiba dikejutkan oleh Hiei yang berhasil menculik Keiko. Dengan cepat ia segera mengejarnya hingga akhirnya Yusuke bertemu dengan Hiei. Botan juga mengabari Kuwabara jika Keiko diculik.
Namun ternyata bukanlah Hiei, melainkan Elder Toguro yang sudah menculik Keiko dengan menyamar sebagai Hiei. Kembali ke Yusuke, ia pun akhirnya bertarung melawan Hiei demi menyelamatkan Keiko. Pertarungan mereka berdua berhasil dihentikan Kurama dan ia segera memberitahu jika bukanlah Hiei yang sudah menculik Keiko. Kurama juga mengajak Hiei untuk bekerja sama karena Kurama juga tahu lokasi Yukina. Mereka bertiga kemudian bekerja sama dan membuat rencana karena mereka juga sadar jika mereka saat ini sudah dijebak. Namun mereka tak kunjung menemukan cara dan berniat datang langsung mencari pelakunya di pulau milik Sakyo. Tak lupa Kuwabara juga nekat ikut meskipun sudah dilarang oleh Yusuke. Benar saja, sesampainya di pelabuhan, kedatangan mereka semua sudah ditunggu. Bahkan mereka berempat juga disediakan kapal untuk berangkat. Di sisi lain, ternyata Master Genkai sudah kalah dari Young Toguro. Dalam perjalanan menuju rumah Sakyo, seorang penjaga mengatakan jika mereka akan mengembalikan Keiko jika Yusuke dan kawan-kawan bisa mengalahkan yokai milik Sakyo. Koenma dan Botan masih merahasiakan kematian Master Genkai dari Yusuke karena Koenma ingin Yusuke tak teralihkan dan ingin Yusuke fokus kepada misinya kali ini. Singkat cerita, Yusuke dan kawan-kawan akhirnya sampai di Pulau Sakyo dan mereka bergegas untuk masuk menyelamatkan Yukina dan juga Keiko. Namun di tengah perjalanan, Hiei memutuskan untuk berpisah dan bekerja sendiri untuk mencari Yukina. Namun sayangnya, baru saja masuk di sebuah ruangan, mereka bertiga dihadang oleh yokai bernama Karasu. Di sana, Kurama menyuruh Kurabawa dan juga Yusuke untuk pergi terlebih dahulu, sedangkan ia sendiri akan melawan Karasu. Tak hanya mereka bertiga yang terhalang, ternyata Hiei juga dihalang oleh yokai bernama Bui, dan mereka semua harus menang agar bisa menyelamatkan Keiko dan juga Yukina. Para orang-orang kaya juga terlihat sedang taruhan pertarungan antara yokai tersebut. Pada akhirnya Kurama mau tak mau harus melawan Karasu. Kurama sempat terpojok dan hampir tewas, namun beruntung ia berhasil berubah ke wujud aslinya sehingga ia masih bisa bertarung dengan bantuan tanaman yang mematikan. Namun wujud asli Kurama tak bisa bertahan lama karena energi Kurama sudah terkuras habis. Namun meski begitu, Kurama masih terus berjuang melawan Karasu. Pada akhirnya, Kurama masih kalah, sehingga ia pun mengeluarkan jurus rahasianya, yaitu berupa tumbuhan parasit, yang sudah ia masukkan ke tubuh Karasu dari awal pertarungan, sehingga Karasu tak bisa berbuat apa-apa, sembari tubuhnya digerogoti oleh parasit yang dipasang oleh Kurama. Hingga akhirnya, Kurama berhasil menghabisi Karasu. Di lain sisi, pertarungan antara Hiei dan Bui juga berlangsung sangat sengit. Hiei yang menggunakan pedang samurai, sedangkan Bui menggunakan kapak raksasa mirip Terisla. Bedanya Terisla pakai palu raksasa. Hiei juga sempat terpojok dan akan dikalahkan, namun ia berhasil mengeluarkan jurus rahasianya berupa bayangan naga, sehingga Hiei akhirnya menang telak melawan Bui. Kekalahan yokai Sakyo membuat para orang kaya cukup kesal karena mereka bertaruh kepada yokai Sakyo. Yusuke dan Kurabawa berhasil masuk dan mereka memutuskan untuk berpencar. Di sisi lain, Keiko dan juga Yukina berkenalan karena penjara mereka juga bersebelahan. Keiko kemudian berhasil melumpuhkan satu penjaga sehingga ia mengajak Yukina untuk kabur bersama.
Setelah menempuh beberapa meter, mereka berdua akhirnya bertemu dengan Kurabawa. Namun Keiko sempat menganggap Kurabawa sebagai penjaga, sehingga ia tak sengaja memukul burung Kurabawa. Namun saat mereka berusaha mencari jalan keluar, Sakyo sudah mengeluarkan seekor monster iblis untuk mengejar Kurabawa, sehingga membuat mereka bertiga pun ketar-ketir. Namun baru saja lolos, mereka bertiga kembali dihalang oleh Elder Toguro. Dan saat dihantam, tubuh Toguro kembali seperti semula yang membuat Kuwabara kesusahan. Begitu juga dengan Yusuke yang dijanjikan oleh Sakyo akan membebaskan Keiko jika ia berhasil mengalahkan Yong Toguro yang sangat ingin melawan Yusuke karena ia sudah menerima kekuatan dari Master Genkai. Portal antar dunia ternyata juga berhasil dibuka dan serangga Makaiju dalam jumlah yang sangat banyak berhasil masuk ke dunia manusia. Koenma yang mengetahui hal itu langsung memblokir lubang raksasa dengan kekuatannya. Pertarungan Yusuke melawan Yong Toguro sangatlah sengit. Namun meski begitu, kekuatan Yusuke tak dapat mengimbangi lawannya sebagai makhluk terkuat di dunia manusia. Tapi beruntung, Yusuke mendapat bantuan dari Hiei dan juga Kurama yang berhasil sampai di tempat tersebut. Meski mereka bertiga, mereka masih tetap kalah melawan Yong Toguro. Dan di waktu yang sama, Kurabawa dan lainnya sudah sampai di tempat yang sama, melihat Yusuke dan kawan-kawan kewalahan melawan Yong Toguro. Elder Toguro juga sudah sampai di sana dan menjelaskan jika Master Genkai sudah tewas dihabisi oleh Yong Toguro yang merupakan kawannya sendiri. Master Genkai dan Yong Toguro awalnya adalah kawan yang sangat ingin menguasai bela diri. Namun seiring berjalannya waktu, Master Genkai mulai menua, sedangkan Yong Toguro meminta bantuan dari iblis dengan menjadi yokai agar kekuatannya tetap kuat dan awet muda. Setelah memberikan penjelasan tersebut, Yong Toguro malah menghabisi kakaknya sendiri. Di lain sisi, Koenma menemui Sakyo agar Sakyo segera mematikan mesinnya karena pembatas tak akan bertahan lama. Lalu, Sakyo mengajak Koenma untuk taruhan. Jika yokai miliknya menang, Koenma harus melepas pembatasnya. Dan jika Yusuke dan kawan-kawannya menang, maka Sakyo akan menghabisi dirinya sendiri. Kuwabara sangat marah setelah mendengar kematian Master Genkai, sehingga ia nekat melawan Yong Toguro. Yusuke juga kembali melawan setelah mendengar kematian Master Genkai. Namun, Yong Toguro berubah menjadi wujud aslinya mirip armor Titan. Kekuatan Yong Toguro tak main-main, bahkan jentikan tangan pun bisa menjadi senjata yang sangat mematikan. Tentu saja, Yusuke kalah telak dan Yong Toguro berniat menghabisi Yukina dan juga Keiko. Namun Hiei berhasil menggagalkannya, dibantu dengan Kurabawa dan juga Kurama. Namun itu semua sia-sia karena Yong Toguro yang terlalu kuat dan pada akhirnya Kurabawa harus tewas di tangan Yong Toguro. Melihat kawannya tewas, Yusuke pun sangat marah dan kembali melawan Yong Toguro. Kali ini, Yusuke berhasil mengalahkan Yong Toguro dengan menggunakan seluruh kekuatannya dengan ray gun, sehingga Yong Toguro langsung hangus seketika. Setelah itu, Yukina dengan cepat menyembuhkan luka Kurabawa, sehingga ia berhasil hidup kembali.
Dengan begitu, misi Yusuke pun berhasil, sekaligus ia berhasil menyelamatkan Keiko dan juga Yukina. Hiei juga mengembalikan benda pusakanya kepada Kurama agar bisa dikembalikan kepada Yusuke. Kekalahan Yonktoguro membuat Sakyo harus mematikan mesinnya dan ia juga harus menghabisi dirinya sendiri. Saat akan pulang, ternyata Yukina mengaku belum pernah bertemu dengan kakaknya sama sekali. Namun, Hiei masih belum siap untuk mengakui jika ia adalah kakak dari Yukina. Di dunia arwah, Yonktoguro ingin dimasukkan ke dalam neraka yang paling dalam karena ia masih saja ingin menjadi kuat meskipun sudah mati. Ia juga sempat bertemu dengan Master Genkai dan berpesan jika Yusuke pasti akan menjadi lebih kuat lagi. Di sisi lain, Yusuke bersama lainnya berhasil pulang dengan selamat. Keiko juga berterima kasih kepada Yusuke yang rela berkorban demi menyelamatkannya. Setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Yu Yu Hakusho live action full episode. Film ini wajib kalian tonton di Netflix karena filmnya mempunyai adegan pertarungan yang sangat epik untuk kalian tonton. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam alur ceritanya karena saya sendiri gak ngikutin animenya sama sekali dan baru tahu anime Yu Yu Hakusho dari film live actionnya. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian bisa mendapat notifikasi video baru dari channel ini. Untuk kritik, saran, dan lain-lain kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.